Baik, untuk memperjelas video saya yang kemarin tentang cara mengatasi aerator yang suaranya berisik, ini akan saya perjelas bagaimana sebenarnya sistem kerja aerator. Jadi kita bisa menangani aerator yang berisik tanpa harus eh, beresiko untuk merusak kinerja aerator tersebut. Oke, simak terus. Ini saya sediakan aerator satu lubang yang kemarin untuk saya sebagai contoh tutorial mengatasi aerator yang berisik. Videonya ada di video saya yang sebelumnya, silahkan dicari di channel saya. Jadi kita akan buka terlebih dahulu. Aerator ini akan kita buka, jadi kita akan memahami cara kerjanya terlebih dahulu. Sebelah sini kita buka bautnya. Oke, tinggal satu lagi. Oke, sudah terbuka. Sebentar, ini saya singkirkan dulu biar nggak hilang. Ini adalah bagian dalam aerator. Ini kan ada pompa. Ini untuk memompa udara keluar, untuk memompa udara masuk ke selang aerator, terus diteruskan ke akuarium. Nah, udara yang dipompa keluar sini, dari sini dipompa keluar sini, ini kan berasal dari udara yang ada di dalam sini, di dalam tabung ini. Nah, udara yang di dalam tabung ini ngambilnya dari mana? Ini adalah lewat lubang ini, lubang kecil ini. Nah, pasti kalau kalian cek aerator teman-teman, pasti ada lubang kecil untuk lewat masuknya udara. Nah, ini kan berada di dalam ruangan sini. Ini secara otomatis udara yang masuk ke sini adalah udara yang ada di dalam aerator ini. Soalnya ini kan tertutup begini. Ini sebenarnya meskipun tertutup ini tidak tertutup, tidak betul-betul rapat. Ini sudah disetting dari pabriknya, memang begitu. Jadi intinya ini udara yang di sini kan akan tersedot ke sini. Jadi panas yang dihasilkan oleh aerator adalah sebenarnya hasil dari ini, kumparan ini dan besi ini, ya, besi bertumpuk ini. Ini karena sistem kerja listrik ya. Ini ada kumparan melilit kern atau besi ini seperti trafo itu. Terus di sini ada magnet, karena di sini menghasilkan magnet akan mendorong si magnet ini, magnet permanen ini untuk bergerak begitu. Nah, kenapa kok bisa panas? Ya, ini karena magnet di sini sedang bekerja untuk mendorong udara. Itu sebenarnya panas yang wajar seperti itu, walaupun kita dibuat untuk non-stop gitu. Soalnya sini kan nggak ada saklarnya ya, cuma ada opsi kecepatan tinggi, kecepatan rendah gitu. Itu tetap aman walaupun kita dipakai untuk non-stop. Jadi
udara panas yang di sini ini akan tersedot oleh ini pompa ini. Udaranya akan tersedot masuk oleh pompa ini dan akan diteruskan ke akuarium. Jadi meskipun panas tapi udara di dalam sini akan tetap tersirkulasi, karena udara yang di dalam sini akan dipompa keluar, terus udara yang dari luar sini akan masuk melalui sela-sela ini, tutup ini kan ada ini semacam apa ya, semacam dudukan ini untuk menaruh sini kan, ini ada selanya. Ini adalah jalan masuknya udara. Jadi masuknya udara itu begini masuk ruangan sini, terus diteruskan lagi keluar begitu terus. Nah, kenapa saya bilang kalau ditutup kain itu tetap aman? Karena udara yang di dalam sini ini akan tersirkulasi dengan tetap, udara yang di dalam sini akan tetap tersirkulasi dengan baik, karena selain kita bungkus dengan kain itu kan, kain itu sifatnya meneruskan udara ya, soalnya berpori-pori, jadi udaranya akan tetap tersirkulasi dengan baik sehingga aeratornya akan tetap awet. Nah, yang saya sayangkan adalah dari beberapa tutorial itu ada yang menggunakan cara ini, bagian dalam sini diganjal-ganjal. Itu menurut saya kurang baik, kurang bagus dari segi apa? Kalau dari segi penampilan memang bagus, soalnya di dalam terus ditutup kan memang terlihat lebih rapi. Itu dari segi tampilan memang bagus, dan itu sudah terbukti memang mampu mengurangi suara dari aerator tersebut. Tapi yang menjadi resiko adalah kinerja dari pompa ini akan terganggu, soalnya diganjal, istilahnya diganjal sana sini. Ini gerakan dari pompa ini akan terhambat oleh ganjalan tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya ini yang seharusnya di lilitan sini yang seharusnya bekerja yang memang seharusnya menghasilkan panas, karena ini ditahan, istilahnya nggak boleh bergerak gitu ya, bisa bergerak tapi cuma sedikit, tidak seperti yang seharusnya. Maka inti yang berada di dalam sini ini akan semakin panas, teman-teman. Soalnya ini seperti menanggung beban berat gitu. Karena ini gerakannya semakin dibatasi. Seharusnya kan gini bergerak bebas. Ini ada ruangan, ini memang didesain dari pabriknya, memang dibuat ruangan begini agar biar bergerak bebas seperti ini. Nah, kalau diganjal begini kan ini gerakannya terbatas. Itu ibarat kata ya, kalau kita pakai motor itu digas sekaligus direm, nah, bisa dibayangkan itu ya, memang bisa jalan tapi nggak maksimal, terus mesin juga cepat panas ya. Ini juga sama seperti ini seperti disuruh kerja tapi juga ditahan, soalnya diganjal-ganjal begini, terus aliran udaranya sudah pasti itu akan berkurang. Kalian bisa buktikan sendiri, aliran udaranya pasti akan berkurang dari sebelumnya, soalnya memang gerakannya ini dibatasi hanya untuk mengurangi potensi suara yang dihasilkan aerator. Kalau memang tujuannya untuk mengurangi suara ya harusnya sistem kerjanya itu jangan kita rusak ya, istilahnya sistem kerjanya itu biar pokoknya gimana caranya biar dia bisa bekerja maksimal menghasilkan udara, namun suaranya itu bisa
kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Nah, caranya ya seperti ya, video saya yang kemarin, bisa dilihat ya tutorialnya. Ya, ini mohon maaf ya, saya ini bukan bermaksud untuk menjelekkan karya orang lain, tapi untuk cara seperti itu sangat beresiko ya. Kalau asal ikut-ikutan cara begitu ya, nanti kalau nggak diperkirakan dengan baik, takutnya nanti mesinnya malah rusak ya, mau nggak mau harus beli lagi gitu. Tapi juga jangan terus 100% percaya sama saya, soalnya beda orang kan, beda sudut pandang, beda cara menanganinya beda. Ini yang menurut saya yang baik aja, menurut saya. Kalian bisa dikira-kira sendiri baiknya gimana, semuanya tergantung kalian dan resiko juga kalian sendiri yang tanggung. Ini sebagai referensi saja untuk menambah wawasan. Mungkin juga yang saya ungkapkan di sini juga ada salahnya, ada kelirunya. Saya mohon maaf untuk itu, karena pengetahuan saya juga terbatas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat yang udah mampir ke channel ini. Sekian, sampai jumpa lagi.